kita akan melakukan praktek pemasangan kateter pada wanita. Ya, tujuan pemasangan kateter ini adalah supaya para wanita atau ibu-ibu yang mengalami tidak bisa buang air kecil bisa keluar air kecilnya atau urinnya. Dan pada ibu-ibu yang akan dioperasi atau juga pada ibu-ibu yang nanti perlu memang kebutuhan untuk pemasangan kateter. Pada yang kita perhatikan pemasangan kateter ini adalah kita harus memperhatikan pemberian yang pertama adalah persiapan pasien. Pasien harus dipersiapkan dengan memberikan informasi yang jelas tindakan yang akan kita lakukan. Jadi ibunya harus diberitahu bahwa akan dipasang kateter. Tujuannya dipasang kateter supaya ibunya bisa buang air kecil dengan lancar. Kemudian setelah pasien setuju ya dan melakukan dengan informasi pasien setuju, pasien akan melakukan pemasangan kateter. Kemudian kita persiapan ruangan harus diperhatikan karena ini ya alat kelamin ya, yang dipasang kateter itu bagian alat kelamin, jadi harus privasinya. Pintu, jendela, horden tolong ditutup. Jadi sewaktu melakukan, jaga privasi pasien dengan menutup pintu, jendela dan juga horden. Kemudian persiapan alat-alat yang dipakai. Alat-alat yang dipakai yaitu ada namanya nanti kateter. Nah, kateter ini nanti ada nomornya. Kalau nomornya semakin besar, maka ukurannya juga besar. Misalnya ini nomor 16, maka kateternya 16. Pada wanita biasanya dipakai ukuran nomor 14. Kalau pria bisa 16 ukuran 14. Kemudian ada namanya juga handscoon steril karena prinsipnya harus steril, dan juga handscoon nanti yang satu lagi untuk bersihnya atau persiapannya, jadi 2 pasang handscoon. Kemudian ada nanti cairan ya, cairan aquabides untuk dimasukkan ke dalam kateter sebagai penahan nanti supaya kateternya jangan lepas. Kemudian ada gel, di sini ada kita pakai silokain 2%. Ini biasanya kita langsung masukkan nanti sebagai pelicin ya. Kemudian ada squid di sini 10 cc, bisa 10 cc atau 20 cc. Nanti untuk memasukkan cairannya ke dalam kateter. Kemudian nanti kita ada juga ini kapas cebok untuk membersihkan vagina si ibu. Kemudian ada nanti kita ini tampol swab. Kemudian kita ada ya kasar sakit, ada koleka, ada pasar, ada loop bolong ya, kemudian nanti ada juga gunting dan pinset bisa dipakai. Kemudian ada korendang untuk bagian yang kotor. Kemudian ini urin bag sekalian nanti untuk menampung urinnya, alas pelak. Nah, kemudian ada juga tempat sampah. Biasanya tempat sampah harus ada steril dan basah, sampah yang basah dan kering. Nah, setelah itu juga ada pispot. Nah, setelah itu sebelum kita ke pasien, kita persiapkan dulu alat-alat yang akan kita pakai ya. Yang pertama kita buka dulu ini kateter itu dia ada 2 plastiknya, jadi kita buka dulu plastik pertama. Kita buang ke tempat sampah. Kemudian plastik yang kedua. Nah, ini kateter sudah. Plastik yang kedua bisa kita buka.
kencang karena prinsipnya adalah steril. Kemudian kita siapkan lagi sudah handscrew, kita lepas sendoknya. Kain sudah nanti untuk langsung kita bisa buka di sini kita bisa untuk memasukkan cairan ini bisa sudah Bigas 10-15 cc kita siapkan. Kita pasang perlak. Di bokong pasien. Perlak di bokong pasien, kemudian atur posisi pasien dengan posisi dorsal recumbent, kaki menapak di tempat tidur. Kaki menapak di tempat tidur. Nah, kemudian setelah itu baru kita pasangkan selimut pasien. Nah, sudah. Nah, tadi kita sudah perhatikan ya, ruangan sudah diperhatikan. Nah, sekarang pemasangan juga selimut pasien. Nah, sebelum pemasangan kita bersihkan dulu vagina pasien. Karena pada wanita kita harus pakai handscrew dulu. Ya, kita ambil handscrew. Bersihkan dulu ya, tadi posisinya dari labia mayora. Ini ada dua, jadi mayora balik ya. Ini kemudian lagi balik, kemudian labia minora. Sampai ke vestibulum dan semuanya siap. Nah, setelah kita bersihkan, baru pasangkan. Kita ganti handscrew. Ya, sebelum kita cuci tangan, kita pasang dulu ya, kita pasang dulu urine bag. Nanti yang akan kita sampaikan ke pasien. Ya, ini bisa kita lihat di sini urine bagnya, ini ada nanti bisa lubangnya ini untuk menggantung. Ya, kita bisa pakai gunting bukanya.
6 langkah di air mengalir. Setelah cuci tangan, baru kita pakai handscoon. Handscoon di sini sudah steril karena kita sudah mau pemasangan. Ya. Kita ambil handscoon steril biasa, harus sudah tahu tekniknya dulu seperti biasa. Pasang duk bolong, kita ambil lagi jelinya. Ini sudah ada jeli, kemudian kita masukkan ini sebagai pelicin. Kemudian baru kita ambil kateternya sesuai dengan ukuran yang biasa dipakai adalah kateter nomor 14. Kateter nomor 14. Kemudian kita mulai pasang. Ini memasangnya, ya kita mulai masukkan, masukkan 5 sampai 7 cm. Prinsipnya steril. Nah setelah itu akan keluar, baru kita masukkan ke selangnya. Sudah kita masukkan ke selang, baru kita alirkan atau kita masukkan cairan aquabides sebanyak 10 sampai 15 cc. Ini nanti sebagai penahan sehingga kateternya tidak lepas. Masuk 10 sampai 15 cc, kita coba tarik. Nah, dia sudah ada tahanan, jadi kateternya tidak akan bisa terlepas. Nah, ini kondisinya sudah selesai. Oke, kita akan melepaskan duk bolongnya. Bisa kita lepaskan duk bolong dengan kita modifikasi. Kita tutup dulu, kan ininya belum banyak keluar ya urinnya. Kemudian setelah kita tutup, kita keluarkan duk bolongnya, baru kita buka, pasang kembali. Jadi harus bisa mengingatnya ya. Setelah itu ini duk bolongnya kita masukkan ke tempat yang kotor, pakaian kotor. Sudah selesai. Posisi pasien dirapikan. Ibu tadi posisi dorsal recumbent, ya, selimutnya dibuka, diturunkan pakaiannya, ya, disuruh posisi biasa, dan kita lihat respon si ibu bagaimana terhadap pemasangan kateter. Ya, kita perhatikan wajahnya, tanyakan. Kemudian kita buat catatan jam berapa kita pasang, kemudian bagaimana respon si ibu. Pemakaian kateter ini selama 3 hari. Setelah 3 hari harus diperhatikan dan kalau bisa diganti. Tapi ingat, mana kebijakan rumah sakit kalau memberatkan pasien untuk di kateter, memang kadang kateternya ada waktunya, tapi maksimal itu 3 hari sudah diganti kateter. Ya, kemudian kita ambil perlak, kita tarik ya ibu. Nah ibu sebentar ya, perlaknya ditarik ya, kita inikan.
Kemudian Bu sudah selesai pemasangannya. Nanti kalau ada masalah Ibu tinggal bel ya, panggil saya. Bagaimana sekarang Bu? Udah nyaman nggak? Udah terasa nggak keluar? Ya sudah. Ya, oke Bu, terima kasih. Nah, kalau ada kebutuhan panggil saya. Kemudian kita buka hair spoon. Dan peralatan kita rapikan. Demikianlah pemasangan kateter, semoga bermanfaat.